Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Sebelum mulai, mari kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya, kalian sudah belajar tentang kelipatan, faktor, kelipatan dan faktor persekutuan, serta faktorisasi prima. Nah, jika kalian sudah menguasai dengan baik, maka kalian akan mampu mengerjakan KPK dan EPB dengan mudah. Jadi syaratnya harus memahami materi sebelumnya ya. Apa itu KPK? KPK atau kelipatan persekutuan kecil dari dua atau lebih bilangan adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Contohnya, tentukan KPK dari 3 dan 6. Kita tentukan terlebih dahulu kelipatan 3 mulai dari 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. Kemudian kelipatan 6, 6, 12, 18, 24, 30 dan seterusnya. Setelah itu tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 6. Diperoleh di sini ada 6, 12, 18 dan seterusnya. Maka KPK atau kelipatan persekutuan terkecilnya dari 3 dan 6 adalah 6 ya. Kemudian penyelesaian KPK juga bisa menggunakan pohon faktor. Nah, KPK ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, pilih yang pangkatnya paling besar. Contohnya sebagai berikut. Contoh KPK dengan pohon faktor. Kita akan mencari KPK dari 28 dan 42. Pertama dari 28 terlebih dahulu. Di sini faktor prima yang bisa membagi 28 yang paling kecil yaitu 2 ya. 2 dikali 14. Kemudian 2 dikali 7. Nah, jika angka terakhirnya merupakan bilangan prima, berarti sudah selesai seperti ini. Kemudian 42. Bilangan prima yang bisa membagi 42, yang paling kecil terlebih dahulu. 2 bisa membagi 42? Ya, jadi 2 dikali 21. Kemudian kalau 21 tidak bisa dibagi 2 ya. Sehingga kita mulai dari bilangan prima 3. Karena 21 bisa dibagi oleh 3 kali 7. Maka faktorisasi primanya 28 yaitu 2 pangkat 2 dikali 7. Faktorisasi prima dari 42 yaitu 2 kali 3 kali 7. Nah, KPK-nya bagaimana? Kita perhatikan faktor primanya. Jika ada yang sama, ambil yang pangkatnya besar. Bandingkan 2 pangkat 2 dengan 2, pangkat yang lebih besarnya tentu yang 2 pangkat 2. Kemudian 3 dan 7 ya. Jika pangkatnya sama diambil salah satu. Sehingga KPK-nya 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Hasilnya 2 pangkat 2 yaitu 2 dikali 2, 4 dikali 3 dikali 7 hasilnya 84. Yang perlu jadi catatan ya, ingat di sini semua faktor prima diambil. Jika ada faktor prima yang sama, ambil yang pangkatnya paling besar. Berikutnya FEB. FEB dari 2 atau lebih bilangan adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Nah, contohnya bisa diselesaikan dengan pohon faktor juga. FEB ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, ini perbedaan dengan KPK ya. Kalau KPK mengalihkan semua faktor prima, kemudian jika ada yang sama diambil yang besar, sedangkan FEB itu hanya mengalihkan faktor prima yang sama dan diambil pangkat yang kecil. Sekarang kita tentukan FEB menggunakan pohon faktor dari bilangan 45 dan 60. Faktor prima yang bisa membagi 45 mulai dari yang terkecil yaitu 3. Karena 2 tidak bisa membagi 45, sehingga 3 dikali 15, kemudian 3 dikali 5 ya. Yang 60 faktor prima terkecilnya bisa dimulai dari 2, karena 2 dikali 30 bisa ya. Kemudian yang 30-nya 2 dikali 15, dan 15 itu 3 dikali 5.
Faktorisasi primanya bisa kita tulis 45 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5, sedangkan 60 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, untuk menentukan FVB, kita perhatikan bilangan prima yang sama. Di sini kalau 2 pangkat 2 ada yang sama tidak? Faktor primanya tidak ada ya. Di 45 tidak ada angka 2 sehingga tidak dimasukkan ke FVB. Nah, ada 3 pangkat 2 dan 3. Kita ambil pangkat yang kecil. Di sini tentu 3. Kemudian 5. Sama ya faktor primanya. Kita ambil salah satu, 5. FVB-nya menjadi 3 dikali 5 sama dengan 15. Begitu ya. Berikutnya, kita mencoba memecahkan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FVB dalam soal cerita ya. 2 siswa sedang berlari di suatu lintasan berbentuk lingkaran. Siswa pertama dapat menyelesaikan 1 putaran dalam waktu 50 detik, sedangkan siswa kedua dapat menyelesaikan 1 putaran dalam waktu 60 detik. Mereka mulai berlari dari titik start di waktu yang sama. Pada detik keberapa kedua siswa bertemu kembali di titik start untuk yang kedua kalinya? Nah, soal ini diselesaikan dengan KPK atau FVB ya? Ya, ini diselesaikan dengan KPK. Karena soal cerita yang diselesaikan dengan KPK itu biasanya terdapat kata kedua kalinya atau bersama-sama atau bertemu kembali ya di dalam kalimat pertanyaannya yang menunjukkan pengulangan. Maka kita bisa mencari KPK 50 dan 60 menggunakan pohon faktor. Pertama 50 terlebih dahulu, 2 dikali 25, kemudian 5 dikali 5. Kemudian yang 60, 2 dikali 30, 2 dikali 15, dan 3 dikali 5. Faktorisasi prima 50 yaitu 2 dikali 5 pangkat 2, sedangkan yang 60 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Kita ambil semua faktor prima dan mengambil pangkat yang terbesar dari faktor prima yang sama. Maka KPK-nya itu 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4, kemudian dikali 3 dikali 5 pangkat 2 itu 5 kali 5, 25 sehingga hasilnya 300. Kemudian kita simpulkan. Jadi kedua siswa tersebut bertemu untuk kedua kalinya di titik start pada detik ke-300. Soal berikutnya. Terdapat 2 tali berbeda panjang yang akan dipotong menjadi beberapa bagian sama panjang. Panjang tali pertama adalah 8 meter dan tali kedua 12 meter. Berapa ukuran potongan tali terpanjang yang dapat diperoleh dari kedua tali tersebut? Nah, soal ini diselesaikan dengan cara FVB ya. Ciri soal FVB biasanya di kalimat tanyanya, di kalimat pertanyaannya ada kata paling banyak, terpanjang, atau terbesar ya. Maka untuk mencari FVB-nya kita bisa menggunakan pohon faktor FVB dari 8 dan 12. Yang pertama 8 itu 2 dikali 4, kemudian 2 dikali 2. 12 itu 2 dikali 6, kemudian 2 dikali 3. Faktorisasi prima dari 8, 2 pangkat 3. Dari 12, 2 pangkat 2 dikali 3. Karena ini FVB, kita ambil faktor prima yang sama. Di sini faktor prima yang samanya angka 2 ya, hanya pangkatnya berbeda. Kita ambil pangkat yang terkecil yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kesimpulannya, ukuran terpanjang setiap potongan tali adalah 4 meter. Bagaimana, sudah paham materinya? Demikian materi mengenai KPK dan FVB hari ini. Semoga video ini membantu pemahaman kalian. Selamat berlatih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.